walaupun kita digeroyok rame-rame, kalah di WTO, pemerintah ini tetap berjuang. Ya. Dan harus berani melawan segala macam agregasi, baik politik, ekonomi, dan angkatan bersenjata. Ya. Berarti ada negara-negara besar yang khawatir sehingga Indonesia menjadi negara maju ke depan. Kalau ini resesi di stop, negara Indonesia pasti terpuruk. Okay. Apa mau negara kita terpuruk? Pesan-pesannya adalah tetap berusaha untuk memenangkan di WTO. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy, dan pada hari ini kita tetap lagi ada di channel Mister Puisi. Nah, untuk channel Mister Puisi ini saat ini sedang dinaungi oleh MGP Media. Nah, pada hari ini kita akan membahas berbeda ini. Biasanya kita bahas tentang Pilpres tahun 2024, hari ini kita membahas tentang perekonomian. Nah, untuk judul hari ini tuh kita membahas tentang IMF. IMF sendiri adalah International Monetary Fund atau yang kita sering sebut dengan IMF. Nah, IMF ini mempunyai tugas untuk memberikan anggaran-anggaran dana untuk negara-negara yang membutuhkan dan untuk negara yang bergabung pada IMF itu sendiri, teman-teman. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas kenapa sih IMF tuh cawe-cawe ya soal nikel yang sedang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Nah, pada hari ini saya nggak sendirian, saya tetap ditemani oleh Mister Puisi. Kita sambut Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini, Mister Puisi? Kabarnya sudah mulai jenuh masalah politik. Katanya berita yang putar-putar, ya. Tidak ketemu arahnya. Sampai hari ini tidak ada yang mencalonkan ataupun mendeklarasikan cawapresnya. Ya, karena politik sangat berhubungan dengan perekonomian. Betul. Sekiranya kita harus membahas juga campur tangan orang luar mengenai negeri kita sendiri. Ya. Atau mungkin orang luar itu khawatir bahwa Indonesia ini yang memiliki cadangan mineral yang begitu banyak, nikel, bauksit, tembaga, dan lain-lain. Ya. Nah, ini akan menjadi tantangan untuk perekonomian dunia. Sehingga apabila Indonesia makin pintar dan bisa mengolah setiap hasil tambang yang ada di bumi Indonesia, kekhawatiran ini pasti akan terjadi, baik dunia Eropa dan kemungkinan juga Cina sendiri. Betul. Padahal Cina sendiri sekarang sudah menikmati mengenai pertambangan nikel di Indonesia dan ikut membuat smelter di Indonesia. Kemudian untuk konon katanya untuk bauksit, justru Cina juga berkeberatan apabila diadakan hilirisasi bauksit. Nah, sekarang hilirisasi nikel, orang Eropa sudah berkeberatan. Kemudian ada cawe-cawe lagi IMF. Iya. Di mana sesungguhnya IMF ini kan mengurusi ada pendanaan satu negara. Iya, betul. Apabila negara itu terjadi krisis, dia akan masuk membantu bagaimana memulihkan perekonomian, bagaimana sehingga krisis itu tidak berkepanjangan. Nah, itu tugasnya. Kenapa kok justru dia cawe-cawe mengenai nikel Indonesia? Nah, ini mungkin pengaruh daripada Eropa yang telah menggugat Indonesia mengenai hilirisasi nikel di WTO. Betul. Ya, walaupun kita digeroyok rame-rame, kalah di WTO, pemerintah ini tetap berjuang. Ya. Dan harus berani melawan segala macam agregasi, baik politik, ekonomi, dan angkatan bersenjata. Ya. Karena Indonesia adalah negara berdaulat yang perlu dipertahankan dan perlu mengolah hasil tambangnya sendiri. Malah IMF mengatakan hilirisasi nikel Indonesia
merugikan. Nah itu kan dari mana merugikan? Nah, gimana bisa merugikan nih? Makanya saya juga senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Nanti kita lihat apa yang dikatakan. Sehingga memang hilirisasi nikel ini sangat membantu perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Waduh, nah ini kalau sempat saya pelajarin dan saya baca-baca Mr. Puisi, IMF ini kan meminta kelonggaran ekspor nikel kepada Indonesia ya. Nah kira-kira kenapa ini sampai IMF harus turun untuk meminta kelonggaran tersebut, Mr. Puisi? Ya, itu dia bahwa tidak sepantasnya lah cawe-cawe meminta kelonggaran, tetapi mungkin ada arah-arah mungkin desakan dari Eropa untuk ke IMF, IMF ikut cawe-cawe, sehingga ini salah satu mereka ingin memenangkan juga perkara di WTO. Nah kalau dia cawe-cawe terus kita lemah dan kita nurut saja, Indonesia tidak akan maju. Berarti ada negara-negara besar yang khawatir sehingga Indonesia menjadi negara maju ke depan. Kalau Cina mereka nggak bisa apa-apain karena Cina sudah menjadi negara besar. Tidak ada orang bisa menginfiltrasi. Justru Cina melawan kalau ditekan. Nah inilah kita sebagai negara berkembang, banyak tekanan-tekanan dari luar, terutama mengenai tambang nikel. Karena seperti yang banyak sudah tahu diberitakan di negeri kita yang kita cintai ini, Pak Jokowi mampu mengambil alih mayoritas saham Freeport. Artinya Indonesia berpeluang untuk menjadikan hilirisasi nikel ini akan menjadi cukup besar. Itu yang menyebabkan kecemburuan sosial. Kini Freeport sudah membuat smelter metalurgi di Gresik, di NTT. Kemudian banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan ikut bergabung untuk hilirisasi nikel di negeri yang kita cintai ini. Nah, itu yang kita harus lawan. Cawe-cawe kita harus lawan dengan kemandirian. Karena apa? Tanpa ada ekspor yang besar, maka mungkin pada saat COVID sampai hari ini devisa negara akan tergerus ke bawah. Justru nanti juga saya mensitir apa yang dikatakan Pak Bahlil bahwa saat ini justru defisit perdagangan dengan Cina surplus. Nah, padahal dulu berapa defisit perdagangan dengan Cina? Nah, makanya coba kita akan membahas lebih dalam mengenai ini sehingga masyarakat tahu bahwa hati-hati dengan campur tangan luar yang tidak menginginkan Indonesia maju secepatnya. Nah itu teman-teman. Coba kita lihat waktu G20 betapa dunia sangat mengagung-agungkan, sangat menghargai Indonesia. Mungkin mereka melihat Indonesia ini adalah negara yang akan menjadi negara besar, yang mampu akan menyaingi negara Eropa, Amerika, dan Cina sendiri. Jadi ini tuh bisa dikatakan ada campur tangan negara-negara lain mungkin Mr. Puisi yang ketakutan nih kalau Indonesia akan menjadi negara berkembang yang sangat besar dan mungkin bakal lebih kuat dari mereka ya Mr. Puisi ya. Coba bayangkan, sekarang ini sudah ada 53 pabrik smelter metalurgi. Coba 53. Betapa kalau ini udah berproduksi. Devisa negara sangat melonjak luar biasa. Nah, coba dari mulai COVID sampai hari ini, coba tidak ada peningkatan ekspor barang tambang. Indonesia sudah mungkin dolarnya udah berapa? Sudah 30.000. Nah, pada saat itu Indonesia pasti akan dinyatakan gagal seperti negara-negara lain. Saat ini kita lihat banyak negara-negara yang gagal, tapi Indonesia tetap utuh,
dan bisa mempertahankan nilai dolar sehingga stabil sampai hari ini. Ya betul. Jadi karena memang secara tidak langsung karena adanya COVID kemarin itu membuat beberapa negara pun kesusahan dalam perekonomiannya, Mr. Puisi ya. Nah kalau kita bahas lagi nih Mr. Puisi tentang nikel sendiri, kenapa menurut Mr. Puisi kenapa nih kira-kira Indonesia harus tetap mempertahankan hilirisasi nikelnya itu? Loh, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau hilirisasi di stop, negara Indonesia pasti terpuruk. Apa mau negara kita terpuruk? Nah. Makanya perlulah pemerintahan kuat, tegas dan berani melawan campur tangan dunia luar. Nah, coba kita sitir sedikit apa yang kita dengarkan, apa yang dikatakan Pak Bahlil. Ya. Coba kita lihat. Saya akan bacakan di sini. Analisa yang bukan analisa, ini fakta yang dikatakan Menteri Investasi itu sendiri. Ekspor 2017-2018 Indonesia itu sebesar 3,3 miliar US dollar ekspornya. Kemudian setelah hilirisasi 2022 ekspor menjadi 30 miliar US dollar. Perbedaan berapa? Hampir 10 kali. Hampir 10 kali, iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat seperti yang tadi saya katakan bahwa defisit perdagangan dengan Cina. Pada tahun 2016-17, 18 miliar US dollar. Kemudian setelah adanya hilirisasi, tahun 2022 defisit dengan Cina hanya 1,5 miliar dolar. Tetapi saat ini 2023 udah surplus 1,5 miliar dolar. Nah, ini juga ditakutkan oleh Cina. Nantinya apalagi tahun 2024, 25, 26, 5 tahun ke depan, surplus kita tuh akan melonjak tinggi sekali. Sehingga ada indikasi bahwa Cina itu hanya menyetujui mengimpor bahan setengah jadinya nikel aja. Mungkin bauksit belum tentu dia setuju. Karena apa? Seperti kita ketahui, kalau nikel kan memang untuk baterai dan lain-lain. Tapi kalau bauksit itu apa? Akan menjadi apa bauksit itu kalau kita diolah? Aluminium. Coba. Semua barang-barang yang ada di sampai pesawat terbang, angkatan bersenjata, sampai peluru kendali itu menggunakan aluminium. Nah, kalau ini kita tidak kuat-kuat, apa yang telah diprogramkan oleh Pak Jokowi ini kita tetap lemah dan mengikuti arahan orang lain, yakin kalau hanya hilirisasi nikel saja tidak bisa membuat Indonesia dalam 13 tahun lagi menjadi negara besar. Tetapi kalau kita bisa mengadakan hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, mungkin aspal dan lain-lain, yakinlah Indonesia akan disegani. Nah, justru itu memang program Bapak Prabowo memperkuat angkatan bersenjata itu sangat penting. Karena tanpa persenjataan kuat, kita bisa-bisa dianggap remeh juga negara asing. Akhirnya semua ikut campur menolak hilirisasi. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Gitu. Tapi Mr. Puisi ini saya agak sedikit melenceng sedikit ya Mr. Puisi ya dengan pembahasan kita ya. Tadi kan Mr. Puisi mengatakan bahwa program Bapak Jokowi ini kan emang harus memerlukan pemimpin yang sangat kuat ya, karena ini banyak sekali gempuran dari pihak-pihak luar negeri Mr. Puisi untuk masalah ekspor sendiri, untuk ekspor kita sendiri untuk saat ini gitu Mr. Puisi ya. Nah, sedangkan kita ketahui nih Bapak Jokowi sendiri ini masa jabatannya akan berakhir di tahun 2024 dengan adanya Pilpres tahun 2024. Nah, ini pasti akan berpengaruh Mr. Puisi nanti dengan program yang Bapak Jokowi tangani ini. Ya, justru itu harus dicari pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa menggantikan Pak Jokowi itu ingin meneruskan program pemerintah kita untuk menjadi negara maju. Ya, memang program rakyat semesta di bawah memang perlu juga, UMKM, kesejahteraan masyarakat dan lain memang perlu, tetapi harus dibarengi dengan hilirisasi yang mampu
lakukan ekspor yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Betul. Nah itulah yang perlu kita waspadai kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak mau menjadi negara ini negara besar, akhirnya meninjau kembali hilirisasi, meninjau lagi kembali masalah-masalah ekspor. Nah itu ya mungkin kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Tetapi di dalam hilirisasi yang sudah sangat masif dilakukan dan sangat cepat, kiranya melalui MGP Media ini, di mana Mr. Puisi Channel ini ingin mengusulkan kepada pemerintah, seperti kita ketahui bahwa konon ada disinyalir terjadi ekspor PG nikel sebanyak 5 juta ton. Iya, itu saya juga sempat. Sekarang bagaimana sih pemerintah ini mengawasi semua hal ini? Nah, itu yang perlu harus diperhatikan. Yang kedua, yang itu tadi kan pengawasan. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya smelter ini dimiliki ataupun diinvestasi oleh BUMN dan perusahaan nasional negara kita, sehingga tidak ada lagi perusahaan asing yang membuat pabrik smelter di negara kita. Kita cukup stop. Nah, kalau memang BUMN yang akan menangani investasi smelter, tentunya akan mendapat devisa yang luar biasa besarnya daripada smelter itu yang saat ini kebanyakan dimiliki sahamnya mayoritas oleh asing. Nah, itu yang diperhitungkan. Yang kedua, bagaimana sistem hilirisasi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi untuk nikel. Nah, itu diperhatikan bagaimana pengolahan limbahnya. Betul. Nah, kalau tidak ada yang bisa mengolah limbah secara baik, artinya kalau ada investor yang hanya pas-pasan, hanya bisa memproduksi bahan setengah jadi, tidak bisa mengolah limbah, ini harus dievaluasi juga. Harus dilarang. Kalau ini tidak bisa dilarang, Indonesia menjadi negara maju, tapi rakyat mati kelaparan karena memakan limbah yang dimakan oleh ikan, ikan dimakan manusia itu menjadi mati. Nah, itulah perlunya kita harus juga perlu meninjau ataupun meneliti ataupun memberikan inspirasi untuk pemerintah sehingga ada keseimbangan antara produksi dan pengolahan limbah yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Gitu loh. Iya, waduh, pembahasan kita pada hari ini sangat seru ya teman-teman. Dan ini secara nggak langsung kita ingin memberitahu nih kepada pemerintah bahwa kedepannya akan terjadi, maksudnya banyak tantangan-tantangan kedepannya yang akan harus dilalui oleh pemerintah. Tadi dari pengawasan, karena kemarin saya juga sempat baca dan dengar adanya ilegal ya, Mr. Puisi ya, ekspor ilegal tentang nikel itu sendiri. Kemudian smelter yang ada di Indonesia sekarang tuh beberapa masih milik negara asing gitu kan. Jadi tantangan tersendiri untuk pemimpin kita nanti selanjutnya, Mr. Puisi ya. Dan kita juga menginginkan bahwa adanya hilirisasi ini itu dari bahan mentah ke setengah jadi ini juga tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif untuk rakyat Indonesia sendiri. Misalkan pencemaran dari limbahnya itu ya, Mr. Puisi ya. Karena tadi saya juga sempat baca-baca juga bahwa emang ada beberapa daerah yang mereka terkena dengan pencemaran limbah produksi ini sendiri ya, Mr. Puisi ya. Nah itu jadi mungkin buat para pemerintah di sana nanti mungkin PR-nya lebih banyak lagi untuk tetap selalu membenahi, karena ya Indonesia ini pasti akan selalu berkembang, selalu pasti butuh pemenahan ya, Mr. Puisi ya. Seperti itu. Nah, Mr. Puisi untuk apakah ada pesan-pesan lain nih untuk pemerintah kira-kira selain 3 tadi, Mr. Puisi? Pesan-pesannya adalah tetap berusaha untuk memenangkan di WTO. Ya. Walaupun nanti katakan kalah
ya kita tidak harus juga tunduk dengan keputusan itu karena kita kan mempunyai kedaulatan. Nah, paling kalau memang Eropa tidak mau membeli, ya masih banyak yang mau beli nikel yang setengah jadi. Ya mungkin Eropa Timur ataupun Cina dan mungkin Amerika. Nah, cuman kita harus juga hati-hati. Jangan sampai ada embargo gitu loh. Embargo ini memang bisa juga membuat pemerintah kita juga agak cukup berat. Nah, itu yang mudah-mudahan diadakan suatu pendekatan dengan Eropa, mencari win-win solution, sehingga tidak terjadi hal-hal yang cukup memberatkan bangsa kita. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini. Kita bincang-bincangnya sore ini sangat seru sekali teman-teman, dan jangan lupa selalu dukung channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, thank you teman-teman, dan kembali lagi bersama Mr. Puisi dengan judul-judul berikutnya yang lebih menarik ya. Bye-bye, tepuk tangan.